dan Yesus beda nih. Iya beda, memang beda. Oke. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Islam atau Kristen? Di dalam Al-Quran Nabi Islam Isa, atau Kristen? di dalam Al-Quran Nabi Isa mengatakan Inni Abdullah ataniyal kitabah. Berarti Nabi Isa yang menyebut kata Alkitab. Artinya apa? Alkitab. Artinya apa dulu? Alkitab. Yang abang omong tadi itu artinya apa dulu? Artinya Nabi Isa berkata, aku ini adalah hamba Allah yang diberi Alkitab. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku diberi Alkitab. Coba, saya ingin tahu. Lah. Kenapa? Abangnya Kenapa? udah jauh sekali nih. Saya kan mengatakan, saya tidak menyamakan. Yang menyamakan antara Isa dan Yesus itu adalah Kristen. Tidak, kami tidak pernah menyamakan Yesus dengan Kalau Isa. kalau begitu, kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Sementara sebutan Alkitab itu adalah sebutan Isa alaihissalam ketika dia menerangkan kepada kaumnya Bani Israel. Ayo, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Ayo. Geleng kepala. Udah jauh. Iya, udah jauh. Jadi yang ingin menyamakan antara Nabi Isa dan Yesus itu Kristen. Oke. Ya memang itu wajib disatukan, tapi masalahnya. Loh, kok wajib lagi? Katanya tadi beda. Maksudnya? Apa yang wajib disatukan? Enggak sama. Memang nggak sama. Makanya saya mengatakan bahwa justru kalian itulah yang ingin menyamakan antara Yesus dan Isa. Enggak, nah, kami enggak pernah menyamakan itu dua pribadi yang berbeda. Kalau begitu, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Nah, memang Alkitab kitab kami, Bang. Di mana Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Di mana? Tahu nggak arti kata Kristen? Bukan masalah arti. Tahu nggak arti Saya arti bertanya, kata Kristen? di mana Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Yang pernah menyebut kata Alkitab itu cuma Nabi Isa. Oke, aku ikut abang. Terus berarti pertanyaannya apa? Yang mau menyamakan antara Yesus dan Isa, saya kami nggak pernah menyamakan. Lalu kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Aduh. Paksa sekali. Abang terlalu memaksa. Loh, di situ yang ketahuan mencuri tapi mengatakan enggak. Mana yang agama mana yang keluar lebih dahulu? Kata Alkitab itu. Agama mana yang keluar lebih dahulu? Agama mana yang keluar lebih dahulu? Agama Kristen mana yang keluar lebih Kristen dahulu? lebih dulu. Berarti Anda yang kopi kan? Pekerjaannya sudah mencuri. Berarti Anda yang kopi kan? Oke, kalau begitu tolong Anda yang tunjukkan. kopi kan? Tolong tunjukkan di mana kata Alkitab dalam bahasa aslinya di kitabmu. Anda yang kopi berarti, kalau aku yang duluan. Di mana kata Alkitab di dalam bahasa asli kitabmu? Meow. Jadi ketika penjajah datang ke Nusantara baru mencuri kata Alkitab. Makanya mental kalian itu mental penjajah. Suka merampas milik orang lain, lalu mengatakan itu haknya kalian. Kenapa bisa demikian? Karena memang ya mental penjajah, tukang merampas. Tukang rampas. Habis itu, mana duluan? Kristen atau Islam? Mana duluan? Islam atau Kristen? Mana duluan? Udah jelas-jelas mencuri, masih bisa gak gitu ngomongnya? Udahlah, sekarang masuk ke tema aja. Masuk aja ke tema, masuk ke tema. Jangan permalukan agama kalian. Jangan permalukan agama kalian, ya. Masuk ke tema, jelaskan kepada saya apa alasan ahli kitab ingin membunuh Yesus. Silakan. Ahli kitab yang mana dulu? Ahli kitab itu cuma satu, orang Yahudi. Kristen itu bahlul kitab. Kristen itu bahlul kitab, ahli kitab itu orang Yahudi. Oke. Kalau berbicara ahli kitab berarti Yahudi. Jangan gue tanya lagi ahli kitab yang mana? Emang situ ahli kitab? Ahli kitab nih yang mana dulu, Bang? Jangan ahli kitab itu Yahudi. Ahli kitab Yahudi ini yang mana? Kok apa sih orang ini? Orang-orang imam kepala,
Imam mahkamah kepala agama. apa dulu? Oh ya Mahkamah udah, agama dulu apa dulu? adik kalau nggak bisa Diturunin ini. diskusi. Aduh bahaya, malu dia. Gak bisa jawab. Eh, Kamu gak bisa jawab kalau turunin aku, kamu kalah. saya kan mengatakan sama saudara, pertanyaan saya sederhana. Kenapa ahli kitab mau membunuh Yesus? Pertanyaannya Anda, ahli kitab yang mana? Orang Farisi mana? Nanti tanya lagi. Orang Yahudi mana? Orang Farisi mana? Warna rambutnya seperti apa? Tinggi atau rendah? Tubuhnya seperti apa? Kurus atau gimana? Gemuk? Bilang aja kamu gak sanggup. Cuman nafsu Jangan. doang. Kenapa turunin bang? Kenapa turunin bang? Kenapa mempertanyakan sesuatu yang tidak prinsip? Lah, harus pasti dong pertanyaannya kepada siapa ditujukannya bang. Jangan Orang asal. Farisi, Oke, orang Farisi. ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, ingin menyalib Yesus, latar belakangnya apa? Waduh, Masya Allah, syukran sahabatku Kiyopat. Kiyoyat, barakallahu fik. Silakan, ini saatnya Anda menjelaskan ke kami, supaya kami itu ya bisa sedikit percayalah, sedikit, karena selama ini kami nggak pernah percaya. Konsep kalian itu tidak pernah kami percaya sedikit pun. Halo. Assalamualaikum Bang Luma. Waalaikum. Dari mana Bang? Salam Bang, saya dari Aceh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Luma, aku ini udah kenal Abang kan sejak tahun 2023. Masya Allah. Sorry Bang, sorry. Moderatornya ini agak-agak ini. Saya yakin moderator lagi pada haid semua ini. Orang lagi ngomong, ya Allah ya Karim. Salam kenal tadi yang dari Aceh ya. Sehat selalu ya. Sorry ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana Bang? Katolik Protestan abang ini. Dari Sumatera bang. Katolik. Katolik bang. Bisa buka karemanya? Buka karema Bang. Nggak bisa bang. Cuman abang lulusan SD ya. Apa? Lulusan SD. Iya dong. Pastilah. Lulusan SD. Ya iyalah, mana bisa SMP kalau nggak lulus SD. Ayo lanjut. Kalau tidak Kamu kalau jangan tidak- turunin aku, boy. Jangan turunin aku. Kamu turunin Oke. aku. Oke. Kamu turunin aku. Moderator jangan diturunkan. Oke. Payah. Iya. Silakan saudara jelaskan ke saya Oke. latar belakang ahli kitab mau menyalib Yesus itu apa latar belakangnya? Silakan. Baik. Kenapa orang-orang Farisi ingin menyelipkan Yesus? Yang pertama, karena Yesus membawa berita yang bertentangan dengan apa yang mereka imani selama ini, yaitu di dalam kitab Taurat. Oh, Mau dibantah? di mana itu tertulis? Lah, sudah jelaskan dalam Injil Ya, apa di mana? yang Tuhan disampaikan. Di mana ada ajaran yang Yesus Salah satunya, akulah jalan kebenaran dan hidup. ya. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Nah, itu saja itu sudah sangat bertentangan dengan ajaran kitab Taurat. Ya. Oke. Benar kan? Ya. Berarti mereka tidak menerima kalau Yesus itu adalah jalan menuju kepada Elohim. Betul. Itu alasannya sampai mereka ingin membunuh Yesus. Ya. Karena Ada apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu bertentangan dengan apa yang ahli-ahli Farisi imani dan yang mereka pelajari selama ini. Oke. Ada nggak kemudian ahli Taurat ini ingin membunuh Yesus karena dosa waris? Dosa waris apa dulu, Pak? Ingin menebus Yesus, Menebus dosa. Ya, menebus dosa. Ada nggak itu? Coba ulang pertanyaannya, Bang. Ada nggak alasan karena ingin tebus dosa sampai mereka berkongko membunuh Yesus? Sebenarnya untuk penebusan ini, karena
kita harus paham dulu konteksnya kenapa Tuhan sampai datang ke bumi, Bang. Enggak, saya tidak tanya itu. Ya, kita harus Saya- pahami dulu. Saya tidak tanya Janganlah- doktrin oh, salah. gereja. Saya Bukan tanya masalah- orang bukan Yahudi. masalah. Saya tidak Makanya, tanya doktrin gereja. Kalau doktrin gereja, iya oke lah. Tapi Jadi, di sini finalnya bukan gini, Bang. saatnya pembodohan. Sekarang yang saya Lah, tanya, aku juga harus apakah meluruskan. orang Yahudi? Aku juga Apakah harus orang meluruskan Yahudi? apa yang apakah abang. orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin dosa mereka ditebus? Silakan. Buka anunya, buka mic-nya. Sebenarnya ini konteksnya karena tadi abang tanya apa yang melatar belakangi orang-orang Farisi ingin menyalib Yesus karena ajaran yang Tuhan Yesus bawa itu bertentangan dengan apa yang mereka pelajari selama ini, itu dari hukum Taurat atau kitab Taurat. Nah, itu alasannya. Karena apa yang Tuhan Yesus ajar itu bertentangan dengan apa yang mereka pelajari selama ini. Nah, Tetapi kalau abang bilang orang Farisi ini atau orang Yahudi ini menyalib Yesus karena untuk dosa? menebus dosa mereka, saya bilang tidak. Tidak, oke. Oke. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu bahwa Yesus mati untuk nebus dosa? Ada, aku cukup jawab dengan satu ayat saja, Bang. Yohanes 3 ayat 16. Pasti abang udah tahu. Ya, apakah itu berkaitan dengan dosa? Sangat. Di mana dalilnya? Coba. Dari mana? Aku tidak perlu buka Alkitab, aku hafal Alkitabnya yang di dalam sini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Sekarang ada nggak kemudian data itu berkaitan dengan penyaliban? Jelas. Di mana? Menurut abang, aku tanya abang sekarang, ada nggak manusia yang rela mengorbankan Iya, apa dirinya hubungannya? untuk menebus? Oh, jelas ada dong. Nggak Bang. lari ke situ, nggak lari ke situ. Coba. Karena ini yang kami imani, Bang. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menunggahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup Yang tidak kekal. binasa melainkan memperoleh hidup yang Beroleh hidup kekal. yang kekal. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya? Maksudnya, Bang, abang ambil dari mana dulu ini pertanyaan? Katanya hafal tadi, katanya hafal. Lah, gimana? Tadi katanya Makanya, hafal. justru karena ini asing. Karena ini Teman-teman di bawah katanya tadi parah. hafal ya, teman-teman ya. Ya. Karena ini Hafal satu agak data saja udah sombong dia, bahaya. teman-teman. Karena abangnya ngelenyap ke hal yang tidak pernah saya dengar, makanya saya bertanya, abangnya ambil dari mana pertanyaannya? Kan di situ begitu besar kasih karunia sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka tidak binasa. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ambilnya ayatnya dari mana? Biar aku baca langsung. Biar orang-orangnya yang ada di sini tahu. Katanya tadi hafal. Biar abang ambil pertanyaannya dari mana dulu? Dari Katanya Alkitab tadi mana dulu? hafal. Wah, nggak Ada bisa. ini. Hafal atau tidak? Gini, Bang. Enggak, aku tanya hafal atau tidak? Kalau abang Hafal mau atau bertanya, biar semua orang yang nonton 10.000 ini paham. Abang Makanya jangan cuma omong di kosong hadapan doang Bang ini. Suma jangan sombong kalau Bible. Enggak sombong, Bang. Aku jelas, Bang. Anda hafal enggak Bible? Bang, mau Bible apa dulu, Bang? Itu Bible apa tuh? Sekarang Jangan. abang ambil pertanyaannya dari mana? Jangan asal bunyi doang. Tadi Anda mencoba menipu orang dengan mengatakan Bagaimana saya barang bisa siapa- menipu? Saya kasih ayat firman Tuhan ya, Bang. Yohanes 3 ayat 16. Saya hafal Saya kalau tidak- itu. Saya sudah tahu Ya. kalau itu. Sekarang di situ untuk memperoleh hidup yang kekal percaya kepada siapa? Tuhan Yesus dong, jelas. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba. sabar, pelan-pelan. Oh, masih buka Google tadi kupikir. Oh, wajib. Tadi katanya hafal. Biar semua orang lihat. Matius berapa, Bang? 15:24. Tadi kupikir Tius. hafal. Enggak, Bang. Biar Oh, semua enggak. orang tahu. Iya. 15 ayat 24. Oke.
Aku jawab, baca ya. Matius 15 ayat 4. Kita lihat konteksnya perempuan Kanaan yang percaya. Oke, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya itu? Oh jelas. Anda domba dari Israel. Abang paham domba nggak? Domba itu Bani Israel. Abang paham domba nggak? Domba itu anak Yakub, keturunan Yakub. Oke, berarti Tuhan Anda Yesus adalah gembala. Gembala yang baik selalu menyelamatkan apa yang dia gembala. Anda keturunan Yakub? Oh jelas. Dari Jelas. mana? Dari mana anak yang? Anda. Kami mempercayai iman Kristen dari Enggak, saya enggak tanya itu. Allah. Saya enggak percaya. Saya tidak tanya kepercayaanmu. Yang saya tanya, apakah Anda keturunan Yakub? lalu Bang, gini Bang. Keselamatan ini Bang, keselamatan tadi ini bukan katanya- hanya untuk bukan hanya untuk orang Israel saja, Bang. Berarti Karena Anda tidak percaya Yesus. aku percaya Yesus, Bang. Lah tadi dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ayo. Sabar. Nehi merica ketumbar jahe. Ayo. Muka Anda itu bukan muka Israel. Nah, abang keturunan Arab nggak? Iya, kok jadinya ke saya? Biar sama dong, Bang. Biar deal dong, Lah, Bang. kok Abang jadi keturunan Arab nggak? Abang keturunan Arab nggak? Kok larinya ke saya? Abang keturunan Arab nggak? Kok larinya ke saya? Abang keturunan Arab nggak? Tadi yang mau dipercaya supaya memperoleh hidup itu siapa? Aduh, kalau nggak sanggup, Dek. Kalau Aku nggak sanggup, Bang. Aku Nah, kalau sanggup, Bang. Nah, sekarang Anda sudah percaya kepada Yesus. Yesus Ya. mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ayo. Aku bacakan, Abang. Aku bacakan kasih Abang amanat agung, Bang. Amanat agung itu bertentangan dengan ucapan Yesus. Bagaimana yang bisa pertama. bertentangan, Bang? Ini perintah Yes. terakhir Tuhan Yesus, Bang. Itu ucapan orang yang keluar dari kubur. Ya jelas dong, bangkit dong, Bang. Yesus Bangkit, tidak mengalami Bang. kematian. Yesus tidak Bangkit, mengalami Bang. kematian. Yesus tidak Bangkit, mengalami ya, Bang. kematian. Di Kristen Yesus mengalami, Bang. Jelas, yang mati, dipaku, Bang. yang Dipaku, mati, Bang. yang Dipaku, mati Bang. itu, yang mati itu, Mati itu siapa? palsu. Yesus Palsu. palsu. Bagaimana Bang bisa keluar kasihkan aku ayat di Alkitab yang bilang itu Yesus palsu yang meninggal, yang disalib. Kasih. Jangan pakai Al-Quran karena bukan ini kita bahas Alkitab. Oke, baik. Mana? Oke, tenangkan dirimu ya. Tenangkan dirimu ya. Abang terlalu ngarang sampai pengikut abang ikut bodoh juga nih. Jangan begitu. Mana? Ayo, oh jelas dong. Jangan Abang gitu. terlalu mengarang. Bagaimana bisa? Bagaimana Oke, bisa? Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44 Lukas 24. harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Hah? Nggak pernah ada Tuhan bilang gitu. Lukas berapa? Jangan langsung pakai Lukas 24 ayat 44. ayat 44. Mari kita lihat, guys. Ya, Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan nabi-nabi dan kitab Mazmur. Oke. Tadi kamu bilang Pertanyaannya. tadi kamu bilang tidak ada. Ya kita harus baca supaya orang-orang Tadi yang kamu ada di bilang sini, tidak ada. orang-orang yang ada di sini tuh percaya apa yang abang ngomong. Tadi itu kamu ngomong tidak ada itu apa? Karena bodoh atau karena pintar? Wah jelas aku pintar, Bang. Terus kenapa kamu mengatakan tidak ada? Abang kuliah di mana dulu? Ini gelarnya apa dulu ini? Kalau cuman omong-omong doang tanpa ada pendidikan, otak kosong, Bang. Aduh, tadi Anda Otak mengatakan kosong, Bang. tidak ada tertulis katanya kayak gitu. Ternyata Anda baca ada nggak? Loh, Bang, biar terbukti apa yang abang omong itu, silakan lanjut. Tapi Berikan kenapa bukti. Anda mengatakan tidak Tuhan Yesus- ada? Ini yang Kenapa Anda sabar dulu. mengatakan? Kan Kenapa kita Anda mengatakan tidak ada? biar penonton abang itu percaya Ya, apa yang sekarang abang omong. pertanyaan saya, kenapa Anda mengatakan tidak ada? Tidak ada apanya, Bang. Tidak ada tertulis begitu katanya tadi. Apa yang tidak ada tertulis? Ketika saya mengatakan yang aku bilang begitu, tidak ada tertulis itu, Bang. Tidak ada tertulis, tidak ada pernah tertulis Tuhan Yesus
Jadi Dalam Islam boleh berbohong 3 hal ya bang ya. apa hal itu? Hal apa itu? Ya aku tanya abang kan Yang abang pertama yang apa? Yang pertama apa? Aku nggak tahu, aku nggak belajar Yang pertama Islam. apa? Yang pertama apa bang? Kalau di Kristen segala-galanya boleh bohong. Nggak ada Kenapa? tertulis begitu. Mana dalilnya? Kata siapa tidak ada? Mana dalilnya? Kata siapa tidak ada? Mana ada? Aku. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Mana? Itu dalam kitab saudara. Mana? Kalau Di ada mana dalilnya dulu? gimana? Kalau ada dalilnya gimana? Kita harus membaca konteks bacaannya dulu Enggak, bang. konteks tunggu dulu. Jangan Jangan dulu kamu. Kalau jangan ada asal dalilnya. comot-comot. Kalau Jangan ada asal dalilnya. comot-comot. Jangan comot-comot. Jangan asal Jangan comot-comot. comot-comot katanya. Di dalam kitab Jangan itu asal dikatakan comot-comot. segala sesuatunya boleh dalam Mana? agamamu. Mana? Kalau ada gimana? Mana bang? Kalau ada saya tunjukkan gimana? Silakan tunjukkan bang. Nanti Kalau aku ada jelasin. gimana? Tunggu Nanti dulu, aku tunggu dulu. jelasin. Kalau ada gimana? Apa sih? Kalau ada Mau gimana? taruhan apa dulu? Kutanya dulu. Mau Segala taruhan apa sesuatu, dulu? segala Mau taruhan sesuatu apa ada dulu? gimana dong? Buka masker kalau aku bisa bantah. Buka masker kalau aku bisa bantah. Aduh. Buka masker kalau aku bisa bantah. Kalau tidak ada, kalau ada dalilnya Buka gimana? masker kalau aku bisa bantah. Iya, saya buka masker. Janji. Kalau Silahkan. Iya. Silahkan. Sekarang kalau ada apa? Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Ayo. Ayo kalau ada gimana? Abang, Ayo dong. abang kasih aku tantangan, biar deal. Aku kan, kalau aku bisa bantah, abang buka masker. Iya. Apa sih? Bukan, penceramah, penceramah nggak pernah buka masker. Kalau Nah, cuman membantah, kasih anjing aku pun bisa. Kalau cuman membantah, yang pasti dalam agamamu itu segala sesuatunya boleh. mana dulu dalilnya. 1 Berarti Korintus boleh apa dulu? Boleh berbohong kan abang bilang kan? 1 Aku bilang Korintus boleh 10 nomor berbohong kan? 23. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu ini bisa diartikan luas bang. Oh ini nenekmu kiper. Suka-sukamu. Segala sesuatu boleh. Makanya kau memaknai Silakan. kitabnya 1 orang Korintus seenak berapa? perutmu. 1 Korintus berapa? Segala sesuatu boleh, itu ada dalam agamamu. Sekarang begini 1 aja. Korintus berapa? Sekarang begini. Apa yang diharamkan di agamamu? 1 Korintus apa? Apa yang diharamkan di agamamu? Satu 1 aja. Korintus apa? Apa yang diharamkan 1 di Korintus agamamu? apa? Ada nggak yang diharamkan? 1 Korintus apa? Ada nggak yang diharamkan 1 di agamamu? Korintus apa? Nggak ada. Yang 1 diharamkan Korintus di apa? agamamu itu nggak ada. 1 Korintus apa? Tidak ada yang diharamkan 1 di Korintus agamamu. apa? 1 Korintus Semuanya apa? boleh. Jangan lari-lari, Bang. 1 Korintus apa? Udah, Jangan lari-lari. Kalau Anda tidak bisa, Anda turun aja. Jangan lari-lari. Abang nggak sanggup kalau Anda turun aja, ngapain Anda di sini? Hanya mempermalukan orang Kristen. 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu boleh. Makanya di agamamu nggak ada yang haram. Apa yang haram di agamamu coba? Satu aja. Diharamkan bagimu apa? Nggak ada. Halo, selamat. Waalaikum. Dari sekte mana? Katolik, Alhamdulillah Protestan? dari Islam Bang Juma. Aku cuma mau Alhamdulillah. nanya Bang Juma. Kok Islam mau nanya saya di depan orang-orang Kristen? Maksud lu apa? Di depan musuh mau nanya saya, kan aneh. Teman-teman kita ini kadang aneh memang ya. Halo, selamat malam. La 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 la. Halo, selamat malam saudara. Kembali ke tema. Sudah 8 orang malam ini belum sanggup. Bahkan mereka semuanya menjawab orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena cemburu. Berarti doktrin belum terjawab. Doktrin gereja belum terjawab. Mati karena dosa itu hanya ilusi.
ternyata ahli kitab ingin membunuh Yesus bukan karena dosa waris. Ternyata, oh ternyata, oh ternyata mau memurtadkan orang dengan judul percaya Yesus mati karena dosamu selamat. Ternyata, oh ternyata, oh tidak ada begitu dedeng. Penjual nasi lontong lebih bermanfaat daripada jual agama yang nipu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, saya mau tanya, tadi Anda nyanyi itu lagunya apa? Lagu apa, judulnya apa, kok liriknya kayak gitu kali? Mengganggu telinga lagi. Yang mana, Bang? Tadi barusan Anda nyanyi. Judulnya apa itu tadi? Ya, Bang. Kok nyanyinya kayak gitu kali? Mana nadanya nggak bagus lagi, palos di mana-mana. Apa judulnya lagunya tadi itu? Judulnya Hah? judulnya baru kah, Bang? Enggak, lagunya tadi Anda itu apa judulnya? Siapa yang Yang Anda nyanyikan barusan tadi itu apa siapa judulnya? nyanyi, Apa? Bang? Abang yang nyanyikan tadi itu apa judulnya? Yang mana, Bangku? Wah, nggak nyambung juga Anda ditanya nih. Ya udah, kembali ke tema aja kalau gitu. Apa yang melatar belakangi kemudian ahli Taurat, ahli kitab Oke, Bang. ingin menyalib Yesus? Silakan. Ahli kitab. Dari sisi mana nih? Teologi? Dari Atau- sisi Teologinya kah, Bang? sisi histori berdasarkan teks yang ada, gramatik yang tertulis dalam pendekatan bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa Yunani nggak mungkin Anda bisa. Silakan. Oke. Kalau latar belakang penyaliban itu karena yang pertama dalam perjanjian lama itu tulis bahwa anak domba harus mati. mulai kebohongan dimulai lagi. Yang kayak gitu-gitu jangan dibawa dulu. Itu doktrin, itu di gereja. Itu jangan dibawa di sini. Memalukan nih. Jangan dibawa itu ke sini. Mengumumkan itu nggak laku. Yang dipertanyakan adalah latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Yang pertama, Bang, itu untuk menebus dosa manusia. Kenapa harus disalib? Kamu kau nggak mau tahu sih, Bang, katanya di sini. Kok Iya, bodoh? saya tidak tanya doktrin gereja. Kalau berani, Abang, Saya Bang. tanya. Abang pernah belajar? Abang, diam dulu. Abang pernah belajar bahasa Latin tidak? Diam dulu, maksudnya pernah belajar bahasa Latin tidak? Aduh, nggak pernah. Halo. Larinya ke bahasa Latin. Iya, pantasan. Kalau Anda begini, Bang. Kita belajar bahasa Latin Yang itu, saya tanya orang bukan ngomong itu. habis, akhirannya itu artinya beda. Jadi makanya aku bilang, saya Bang, tidak tanya dengar itu, saya baik tidak dulu. tanya itu. Kalau seandainya Anda tahu bahasa Latin, kalau nggak nanya bahasa itu Latin loh. itu, Bang, kita ngomong itu harus sampai pada ujungnya. Ujungnya itu, makanya aku bilang kalau Abang itu suka diskusi, dengar ngomong habis dulu. Karena Saya Abang sudah yang, potong kayak mana nih sih? yang saya tanya latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus, bukan orang Kristen yang kutanya. Kalau Kristen, oh Yesus mati untuk dosa kita.
Yesus mati untuk dosa dari Adam. Itu Kristen yang saya tanya. Dia bawa doktrinnya, teman-teman. Saya tidak tanya doktrin. Kalau doktrin gereja kan justru adanya doktrin gereja. Inilah makanya muncul pertanyaan ini gitu loh. Karena doktrin gerejanya nggak sesuai dengan sejarah. Sejarah orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Itu apa yang melatar belakangi? Ini kok larinya ke dosa waris? Memalukan. Memalukan dan memilukan. Kenapa diblokir bang akunnya bang? Kenapa, Alah. kenapa kamu naik kalau kau diblokir? Ini akun baru bang, Jesse. Tadi Umbuti Kewanda kamu blokir. Saya blokir. Kok saya blokir? Harus ini, aku tunjukkan asli. Guys, lihat nih si Zuma. Blokir akunku. Buka masker bang, silakan. Kalah kamu kan? Kenapa? Zuma, diblokir guys. Coba buka. Zuma, nggak ada nih. Coba buka. Apakah saya Udah dibuka memblokirnya? lagi ini. Aduh, adminnya gimana ini admin ini? Apakah Wah, saya yang bahaya memblokir? ini. Makanya Udah jangan diblokir fitnah. ini. Tadi diblokir, sekarang nggak ada lagi. Bahaya nih. Bahaya ini, parah ini. Takut dia ini. Janganlah bang, blokir bang. Bahaya ini. Kamu tidak ada nilai untuk saya blokir. Gimana? Abang kosong nggak bisa bantah. Aku baca ya bang, 1 Korintus yang abang bilang tadi. Dia ini hanya cuman sepotong doang. Sini aku baca kasih kalian. Aku buktikan kalau dia cuman comot-comot ayat Alkitab. Nih. 1 Korintus berapa tadi nih bang? 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, titik. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu yang membangun. Pertanyaan saya, apakah segala sesuatu dibolehkan di situ? Kamu bang, harus dibaca sampai bawah juga bang. Parah nih orang nih. Ini kan dipercaya nih. Ini habis blokir orang. Untung aku cari kamu sampai pakai akun juga. Parah nih orang. Dia ini cuma comot ayat-ayat doang, nggak jelas. Apakah Dia data itu jelas tapi mengatakan segala dia cuma sesuatunya comot-comot boleh? ayat Alkitab doang. Apakah segala sesuatunya boleh berdasarkan data itu? Bang, konteks boleh ini yang mana dulu, Bang? Jangan asal comot-comot ayat Alkitab. Mana maskernya, Bang? Oke. Sekarang begini. Apakah ada sesuatu yang diharamkan di agamamu? Apa yang diharamkan dulu, Bang? Ya enggak, saya tanya. Apakah ada sesuatu yang diharamkan? Menikah dengan anak di bawah umur? Kutanya dulu samamu, ada Daripada enggak anak yang sesuatu? menikah dengan bawah umur? Dilarang enggak menikah di bawah umur di agamamu? Enggak. Ya gitu dong. Dilarang enggak? Dilarang enggak menikah? Bang, harus ada etika juga, Bang, kalau menikah. Bukan masih belum menstruasi juga dinikahin. Segala sesuatu boleh, berarti boleh menikahi ayam, boleh mengawini kucing, boleh mengawini sesama laki-laki, boleh kawin sama anjing. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Boleh. Boleh nggak kau mengawini emakmu? Boleh. Segala sesuatu boleh. Udah ya, udah. Kamu istirahat dulu, istirahat dulu. Jangan kau permalukan agamamu. Ya. Istirahat aja dulu. Kita cari pemain baru gitu ya. Kau kasihan. Segala sesuatu boleh segala sesuatu. Tapi kita tidak sedang bahas itu. Ini kita sedang lagi serius mau membahas tentang latar belakang penyaliban itu. Ya, karena kita ini kan umat Islam sasaran pemurtadan. Ya kan ya, segala sesuatu mereka lakukan untuk memurtadkan.
segala upaya Assalamualaikum. mereka bangun untuk umat. Waalaikumsalam. Saya Islam dari Aceh, Bang Juma. Alhamdulillah abangku. Saya ingin Salam kenal abang. Aduh, belum selesai. Abang langsung pergi ninggalkan aku seorang diri, bang. Aku masih mau bicara, tapi langsung ditinggal. Gimana dong? Wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Saya Marga Harahap, beragama Islam dari kota Alhamdulillah. Padang Sidimpuan, Tapanuli Masya Allah. Selatan, abang. Siap. Ini tangan saya, bukan saya yang turunkan. Maaf bang. Salam kenal sahabatku bang Harahap. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dari sekte mana bang? Kanda aku ji. Agak tuh? Kanda aku ji. Kanda ji kanda. Turun mah dulu. Masya Allah. Iya. Selamat Ji. Fans. Siap. Orang rumah itu teman-teman. Izin Gurunda, ingin menyampaikan sebentar aja. Assalamualaikum Silakan. Gurunda. Teman-teman muslim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman muslim, izin sekali lagi di bawah aja dulu kita nyimak guru kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Izin ya teman-teman ya, di bawah dengan segala hormat saya menyampaikan ini. Saya moderatori di bawah. Jadi dari tadi yang menurunkan tuh saya. Saya izin turun Gurunda gitu aja. Makasih Gurunda. Masya Allah. Saya nyimak di bawah Gurunda ya. Oke, assalamualaikum Iya, sip. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ngomong tadi itu Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia. Anak-anak saya ini, adik-adik saya, mereka ini orang-orang terpelajar ya. Kagumnya saya itu di situ. Mereka sangat-sangat hormat sama saya selaku abang, selaku orang tua. Padahal dari segi keilmuan, mereka jauh di atas saya. Apanya materi ini? Materi ini, aduh, kalau bagi mereka ini hanya mainan gitu, teman-teman. Latar belakang penyaliban hanya kuaci lah bagi mereka. Tapi mereka menyiapkan waktu sampai jam segini pun masih stay di sini. Itu bukan karena menghargai orang tuanya. Gitu. Masya Allah. Halo, selamat malam. Malam saudara laba-laba. Ini Silakan. saya Marga Tumorang, Iya bang. Berarti orang Medan bang ya. Bang Medan, tapi sudah ngantuk kali nih. Besoklah kita berdebat. Iya. Oke bang, oke. Siap. Terima kasih Bang Juma. Makasih ya bang. Oke silakan teman-teman. Ini abang Simbolon, silakan bang Simbolon. Malam Bang Juma. Malam juga abang, silakan. Dari Katolik, Protestan? Kita dari Protestan Bang. Protestan, iya. Ya. Silakan abangku buka kamera biar kita diskusinya. Wih ganteng kali abang. Baru bergabung Bang. Cakep. Tapi Iya kita bang. cuma diskusi kan Bang? Iya diskusi, bukannya kita sambil lempar batu, enggak lah. Kami cuman mau tahu aja latar belakang orang-orang ahli kitab, pemilik kitab Tanak ingin menyalib Yesus itu, latar belakangnya apa gitu loh bang, menurut pemahaman abang ini. Mengenai latar belakang orang Yahudi menyalib Yesus gitu Bang? Iya. Oke. Ya menurut ajaran yang kami tahu, jadi itu Yesus, kita bicara Yesus, itu Yesus disalib karena orang Yahudi terdahulu tidak mempercayai ajaran yang Yesus ajarkan. Kira-kira kurang lebih begitulah.
Oh, ada enggak kemudian mereka menyalib Yesus itu karena pingin dosa mereka ditebus? Yang pastinya gini, kalau Yesus disalibkan, itu sebelum Yesus disalibkan, itu pun telah tertulis di kitab-kitab Taurat sebelumnya, bahwa anak manusia akan disalibkan, dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan sebelum Yesus disalibkan. Ya, itu iman saudara saya Kristen. Betul Bang. Tapi yang saya tanya ini, orang-orang Yahudi pemilik kitab. Apakah mereka menyalib Yesus karena mereka membaca di kitab mereka Yesus mati untuk tebus dosa atau tidak? Kan gitu, Bang. Oh ya, betul. Kalau Yesus rela mati hanya untuk menebus dosa, itu betul. Dan betul sekali. Enggak, maksudku orang Yahudi ini, sang pemilik kitab Tanakh, itu ingin menyalib Yesus. Apakah latar belakangnya karena supaya dosa mereka ditebus? Bukan. Oh, bukan. Orang Yahudi menyalib Yesus bukan untuk mereka ditebus. Ya. Orang Yahudi menyalib Yesus karena mereka tidak percaya dengan ajaran yang baik. Dengan ajaran Tuhan Yesus. Itulah kurang lebihnya. Artinya jadi bukan kalau karena Yahudi dosa menyalibkan Yesus supaya dosa mereka ditebus, ya enggak juga dong. Ya. Terus dari mana saudara Kristen mendapatkan pengetahuan bahwa Yesus itu mati nebus dosa? Begini Bang, kalau Yesus mati kami percayakan untuk menebus dosa, karena selama Yesus hidup, tapi jangan abang bilang nanti ini jadi doktrin. Iya. Enggak Bang. Selama Yesus hidup, semenjak lahir sampai hidup sampai bahkan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dia kan nggak melakukan hal tercela satupun. Terus? Jadi itulah bukti bahwasanya jika kita sebagai manusia melakukan hal terbaik di hidup ini, maka kita akan hidup dan akan sampai kepada Dia. Hanya itu yang saya tahu. Terus? Itu dari Kristen Bang ya? Ya, betul. Dan terkait dengan penebusan dosa itu tidak ada melatar belakangi orang-orang ahli kitab menyalib Yesus. Itu nggak ada ya? Maksudnya? Tidak ada keinginan sang pemilik kitab, orang-orang Yahudi yang memiliki kitab Tanakh ingin menyalib Yesus karena mereka menemukan adanya nubuat bahwa Yesus ini harus kita bunuh untuk dosa-dosa kita. Itu nggak ada kan? Oh, yang jelasnya ya nggak gitu. Kalau pemilik kitab, pemilik Taurat yang terdahulu, ya otomatis yang punya Taurat, punya kitab, itu kan punya ajaran baik dong. Ya nggak mungkin loh menghukum orang, kan gitu. Iya. Orang yang menghukum Yesus itu orang yang tidak percaya dengan ajarannya. Iya. Berarti dengan kata lain, pembunuhan terhadap Yesus itu bukan ditopang dari ajaran. Kok pembunuhan terhadap Yesus bukan ditopang dari ajaran? Justru karena Yesus mengajarkan hal-hal baik dan bernubuat baik dan membuat mujizat di sana sini, mereka semakin syirik dan semakin mungkin bahkan jika saya hidup di zaman itu, mungkin saya juga akan menyalibkan Yesus karena saya tidak percaya dengan kebaikan Dia. Kan begitu. Berarti latar belakangnya karena syirik. Tetapi setelah semua itu dinubuatkan dan terjadi, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan naik ke surga, saya manusia sekarang menyesal kenapa orang dulu nggak percaya, kan gitu. Lah, justru akibat tidak percaya Anda selamat. Justru saya harus percaya untuk selamat. Kalau orang dahulu percaya kepada Yesus, mereka tidak menyalib. Dan kalau mereka tidak menyalib, Anda tidak selamat. Kan begitu, betul nggak? Ya nggak juga. Lah, kalaupun Tuhan nggak disalibkan, kami akan berbuat baik. Bang Juma juga berbuat baik. Mungkin Bang Juma nyampe kepada Allah Bang Juma.
Ya enggak? Berarti dalam hal ini penyaliban itu tidak penting. Penyaliban itu telah dinubuatkan dan itu akan terjadi. Jadi Tuhan menggenapi Oh, ya 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 ya. Yesus sendiri Ya ya ya. ke dunia untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Oh, berarti abang sebagai orang Indonesia lebih paham kitabnya orang Yahudi daripada sang pemilik kitab gitu. Saya nggak lebih paham. Kita Terus diskusi ya kenapa? Bang ya. Kita diskusi ya. Iya. Terus kenapa abangku mengatakan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi? Ya. Memang itu telah dinubuatkan sebelum Yesus disalibkan. Kenapa ahli Taurat itu kemudian tidak tahu kalau ada di dalam kitabnya nubuatan itu? Karena ajaran ahli Taurat yang menyalibkan Yesus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Tadi katanya ada nubuat, yang mana yang betul? Iya, betul. Itu betul ada nubuat. Terus kenapa Dan mereka itu, kalau ada ahli sejarah enggak? kalau Atau ada mungkin nubuat, gini Bang, abang, mungkin gini Bang. Kalau Atau ada mungkin nubuat, Abang lebih paham mengenai penyaliban Yesus. Kalau Nah, ada saya bisa diterangkan ke saya gitu. kalau ada nubuat, kenapa kemudian imam kepala bernubuat tahun itu juga? Kalau memang ada nubuat dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Imam kepala, para petinggi-petinggi Taurat yang mengerti hukum apa segala macam, kan tidak semua mereka hadir untuk menyalibkan Yesus, begitu toh? Imam kepala, imam yang paling tertinggi di kalangan mereka itu justru bernubuat tahun itu. Kenapa tidak digunakan nubuatnya imam kepala ini? Boleh Bang, di tahun itu. Di tahun berapa imam kepala tadi bernubuat? Pada saat Yesus ingin disalib, tahun berapa itu? Tahun 33 Masehi. Emang di situ dinubuatkan itu? Iya. Imam kepala Kayafas tahun itu juga bernubuat. Abang sekarang yang ngajari saya. Itu di mana ditulisnya? Yohanes 11 nomor 52. Oke, kita baca dulu ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Baca dari 51. Nah, karena saya pun bukan ahli Alkitab juga. Iya, silakan. Yang ahli kitab itu Yahudi, Bang. Karena saya pun minus juga ini gitu. Yohanes 11 nomor Yohanes 51. 1 Yohanes, 2 Yohanes. Yohanes 1, Yohanes 11, Bang. Iya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Yohanes 1. 1 Yohanes kah? Yohanes 1. 3, Bang. Yohanes ada 3. Itu bukan itu, Yohanes 1, Bang. Yohanes 1. 1 Yohanes beda sama Yohanes 1, Bang. Iya, 2 yang Yohanes 1 atau saya 3 katakan Yohanes. Yohanes 1, Yohanes 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Yohanes 11. Pertanyaannya gini, Bang. Ini Alkitabnya. Di sini kan ada Yohanes 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Abang mau pilih yang mana? 1 Yohanes kan? Yohanes 11. Betul, Bang. Abang ngarang apa gimana sih? Gini, Bang. Maaf ya, tapi kita diskusi ya. 1 Yohanes 11 kah? Atau 2 Yohanes 11 kah? Atau 3 Yohanes 11? Yohanes 11. Yohanes 11. Abang punya Alkitab nggak? Ada di rumah. Di sini nggak ada. Di situ nggak ada pula ya. Gini Bang, kalau saya buka 1 Yohanes nanti itu nggak ada. 2 Yohanes itu nggak ada. Biar saya bacakan. 2 Yohanes 11. Oke ya. Yohanes 11, Bang. Ya, ini Yohanes 11 toh. Yohanes 11. Pas toh Bang? Ya, Yohanes 11 nomor 52. Oke Bang. Ayat? 52. 51, 52. Nah, gini Bang. Biar saya kembalikan dulu. Yohanes 11 ayat 52 itu nggak ada di 2 Yohanes ayat 11. Itu nggak ada ayat 52-nya. Yohanes 11 makanya Bang. Yohanes 11 ini, jangan Bang. cari. Ini. Bukan cari apa-apa kita Bang. Yohanes 11. Yohanes 11, Bang. Jangan 1 Yohanes. Ini Alkitab loh Bang. Kitab ini.
Yohanes Itu nggak 11. yang abang yang mau mana? 1 Yohanes, 2 Yohanes, atau 3 Yohanes? Yohanes 11. Jangan-jangan abang ngarang. Masolang generasi. Itu ketawa abang ngolok apa gimana? Menghibur, Kalau kita Bang, menghibur. buktiin nggak ada. Iya kan? Abang ngolok apa gimana, Bang? Enggak, menghibur, menghibur. Biar Oh iya, semua menghibur. Makasih ya Bang ya. Abang menghibur ya. Iya, iya, iya. Teh Manu. Jadi abang nanya, saya nanya, abang nggak tahu. 1 Yohanes kah, 2 Yohanes kah, atau 3 Yohanes? Yohanes 11. Ini Alkitabnya loh Bang. Abang coba buka Alkitab di situ, masa abang? Yohanes 11 abangku, Yohanes 11, bukan 1 Yohanes, bukan 2 Yohanes, bukan. Sekarang abang yang bacakan. Apa yang kasih tantangannya? Abang yang bacakan. Yohanes 11 itu, tahun itu juga, tahun ini juga, tahun itu juga, Imam Besar Kayafas bernubuat bahwa lebih baik satu manusia Yesus mati daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Bernubuat. Imam Kayafas bernubuat, lebih baik ya satu Yesus mati daripada seluruh bangsa Israel binasa. Abang tidak termasuk. Sekte marga Simbolon tidak masuk di situ. Jadi Saya termasuk itu Bang. lah, abang dari mana sekte Yahudi bagaimana ceritanya? Kalau Yesus dinubuatkan mati daripada semua mati, itu saya masuk. Kenapa? Bang, abang ngolok lagi, ya kan? Ngolok lagi. Kita kan belum selesai berperangin. Kita kan belum selesai perangin. Ngolok lagi, Bang. Bukan, abangku lucu gitu loh. Abangku Buktinya kan gimana? Yesus itu dinubuatkan mati untuk bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa terbesarnya bangsa Yahudi dan bangsa Israel. Indonesia belum ada, Bang. Memang di 30 tahun 30 sebelum Masehi, Indonesia udah ada kah? Berarti abang nggak termasuk gitu loh. Ya saya masuk dong. Makanya saya hidup hari ini. Saya hidup hari ini karena di karunia dia. Saya hidup hari ini. Goyang alisnya bagus tau goyang. Ya gini katanya tadi mau diskusi. Oh, ya kan? Abangku yang lucu. Serius bang. Giliran kita terangin di Alisnya lucu. Jangan sama makan. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kalau diskusi Bang, bukan diolok, bukan ditertawain. Bukan dia. Abang membuat saya tertawa. Anda berhasil membuat saya tertawa gitu loh abangku. Makasih ya. Kalau Iya. saya berhasil buat abang tertawa, tambah umur abang. Ya toh? Iya. Aduh, abang inilah. Ya kalau Abang. diskusi. Iya. Kalau memang abang bisa terangin ke saya alasannya apa Yahudi menyalibkan Yesus, coba abang terangin yang abang ketahui. Jadi gini, di Yohanes 11 itu orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah Roma. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Daripada bangsa mereka dirampas oleh Romawi, lebih baik Yesus jadi korban. Jadi Yesus ini jadi tumbal. Yesusnya ditumbalkan supaya bangsa mereka tidak diambil, tidak dirampas oleh bangsa penjajah Romawi.
Itu tertulis di kitab Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 gitu abangku. Aduh. Lucu ya. Iya, enggak ada yang mengetik di bawah nama abang itu dibuat lucu, dibuat. Iya. Kasih dong yang bikin lucu. Iya. Iya, kan? Masya Allah. Tapi di samping kelucuan Makasih abang itu, saudara Perdi. di samping kelucuan abang ngolok loh. Enggak. Iya. Enggak. Yes. Abang ngolok itu. Kenapa? Jadi diskusinya nggak clear gitu, diskusinya nggak clear. Clear bang, clear. Yesus ingin disalib karena bangsa Israel pada saat itu. Yesus nggak ingin disalib bang. Enggak, maksudku orang-orang Israel ingin menyalib Yesus itu dikarenakan mereka takut terhadap bangsa Roma. Bukan karena dosa waris, bukan karena Kristen, bukan karena juru selamat, bukan untuk menghapus dosa, bukan untuk mengajarkan doktrin Trinitas dan seterusnya. Itu kan menurut abang. Menurut kami enggak. Ya ini bukan menurut saya bang, menurut Bible. Kan barusan abang yang bilang. Iya, tapi saya kan berdasarkan terhadap Yohanes 11. Kan barusan abang yang bilang. Kan berdasarkan Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Udah ketemu rupanya bang. ya kalau dicari apa yang nggak ketemu? Oh ya syukur alhamdulillah. Silakan, silakan. Silakan abangku baca. Saya dengarkan. Jangan baca dalam hati. Saya hanya baca judulnya aja dong. Untuk membunuh Yesus. Iya, silakan. Ya toh? Silakan. Silakan. Judulnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Ah, Yang itu bagus. Untuk membunuh Yesus itu siapa? Ah, perikopnya bagus. Ya, silakan dibaca, Bang. Kan? Ya jadi kita kalau baca kitab itu setengah-setengah atau dipotong-potong itu jadi konteksnya beda, Bang. Ya, silakan Anda baca satu perikop, silakan. Dari Ya kan data. abang tadi udah terangin. Nah, abang kan udah potong-potong, udah terangin sepotong-sepotong. Abang jadi konteks baca. abang yang ketahui. Abang gitu. abang baca, silakan. Silakan. Ini kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Nah, itu. Sekarang yang sepakat untuk membunuh Yesus itu siapa? Ya itu Abang kan makanya nggak dibaca. Alhamdulillah kita sudah ketemu datanya, silakan. Iya, abang kan nggak cari. Yang bersepakat untuk membunuh Yesus itu kan orang Yahudi. Ya udah silakan dibaca. Iya. Jadi, ya apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus tertuang di situ. ya itulah. Makanya orang itu takut karena ajaran yang diajarkan oleh Yesus, ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Yesus mengganggu mereka yang tidak melakukan kebenaran. Ya toh? Terus mereka takut dosa Sama. waris. Kita kasih contoh gitu. Mereka Kita takut kasih contoh gitu. Kalau seseorang mendoktrin kawan-kawanku untuk melakukan kejahatan, ya pasti saya akan marahi dia dong, ingatin dia dong. Masa kau ajak kawanku untuk kejahatan? Ya enggak lah, kan gitu. Ya otomatis paling enggak saya akan singkirkan dia, kan gitu. Iya. Terus mereka membunuh Yesus ini karena takut dosa waris atau karena takut bangsa Romawi? Kalau yang menurut apanya, mereka membunuh Yesus, tadi kan udah saya katakan, karena ajaran yang mereka tahu dan ajaran yang diajarkan Yesus berseberangan dengan pengetahuan mereka. Iya, mereka takut bangsa mereka. Mereka takut kepada bangsa Romawi atau takut kepada dosa waris? Kok jadi konteksnya ke situ? Ya kan memang itu. Persepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu latar belakangnya karena apa? Takut dosa waris atau takut bangsa Romawi?
Harus tegas, makanya baca dalilnya. Nggak jelas. Kalau sebenarnya gini bang, ini aku Gimana? dapat poin super loh dari abang. Poin supernya di Alhamdulillah. mana bang? Apa itu? Kayaknya gini, saya sebagai orang Kristen, jujur saya bilang, saya kurang paham mengenai Alkitab. Menurutku, abang lebih paham mengenai Alkitab. Jadi cocoknya abang jadi Kristen aja. Ya enggak? Kalau saya kalau saya jadi Kristen kosong nanti gereja, Bang. Memang abang mau ngajarin apa di gereja? Kok jadi kosong gerejanya? Gua ajarin isi Bible sampai mereka keluar semua dari Kristen pasti. Gitu. Memang abang ajarkan yang dari Bible itu ada dari Bible yang Saya ajarkan bahwa ternyata penyaliban itu karena ketakutan bangsa Israel, bangsanya dirampas Roma, bukan karena dosa waris. Mungkin untuk minggu ini abang khotbah itu. Apakah minggu ke depannya abang khotbah itu lagi? Tetap aja, karena semua rentetannya ke sana. Ketika penyaliban itu ternyata bukan untuk dosa waris, maka semuanya runtuh. Apa yang mau dipertahankan lagi oleh orang Kristen? Ketika ternyata apa yang mereka gaung-gaungkan ini, itu tidak berlandaskan terhadap doktrin, tapi malah bertentangan dengan doktrin. Ternyata kekuatan Kristen itu rubuh hanya dengan materi sepele ini. Nyatanya Kristen sampai hari ini masih berdiri, Bang. Karena mereka Bahkan- belum paham. Karena mereka belum paham. Mereka belum paham ternyata latar belakang penyaliban Yesus itu bukan karena dosa waris, tapi karena ketakutan bangsa Yahudi terhadap rampasan daripada kekuatan Imperium Romawi pada saat itu. Itu dia nilai plus abang. Nah, Iya jujur. Nilai plus abang di situ. Abang lebih paham Kristen daripada saya, daripada kami Kristen-Kristen yang di bawah ini. Betul Jadi sebaiknya itu, abang betul. masuk Kristen aja kalau menurut. nah, itu makanya jawaban saya. Kalau saya masuk Mungkin Kristen, saya masuk gereja maka terus. gereja Bang, akan kosong, Bang. Gereja akan Kan kosong kalau saya masuk Kristen. Karena saya Iya, Bang. dengan leluasa masuk ke gereja-gereja Kristen yang mengkhotbahkan di bawah isi Bible itu akan sendiri di kepada gereja jemaat mendengar gereja. khotbah abang. Nah, kalau saya masuk Kristen, saya masuk ke gereja mengkhotbahkan ini, maka semua Ya. besok orang akan ke masjid untuk ibadah, sholat. Loh, abangnya udah di gereja, ngapain kami ke masjid? Kami kan ikut abang. Iya, tapi ajaranku kan saya luruskan. Apa yang ada di Bible saya luruskan. Ternyata Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Ih, abang meluruskan yang benar kok kami jadi lari? Kalau abang meluruskan yang benar, abang mau meluruskan yang benar. Karena Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Iya, pertanyaannya gini. Kalau seandainya abang berkhotbah di gereja, abang mengajarkan kebenaran apa kebodohan atau kesalahan? Saya mengajarkan kebenaran. Kalau abang mengajarkan kebenaran, maka kami Kristen yang di bawah ini, satu pun, setengah pun, tak akan keluar dari gereja. Justru karena saya mengajarkan kebenaran, makanya semua kalian akan keluar dari gereja dan gereja akan kita rubah menjadi masjid. Oh, kalau abang yang rubuh, kalau abang Untuk yang apa? rubuh gereja, Untuk apa lain lagi hal. kita bertahan kepada Kalau sebuah abang keyakinan? mengajarkan Bagaimana kebenaran, kita mau menetap dalam sebuah keyakinan yang tidak berlandaskan kepada kebenaran? tadi katanya abang mengajarkan kebenaran di Ya, gereja. kalau mengajarkan kebenaran berarti meninggalkan ajaran Kristen. Abang mengajarkan kebenaran. Ya, karena kebenaran itu bukan di Kristen. Gimana abang ini? Jadi kebenaran di mana, Bang? Kebenaran itu ada di ajaran Yesus. Kebenaran ada di ajaran Yesus. Sementara Yesus Yesus tidak mengajarkan Kristen. terus Kristen mengikut Kristen ajaran Paulus. Kristen mengikut Paulus. Nah, Paulus itu kan juga Kenapa Paulus tidak pernah membuat mujizat apa sejenis apa pengajaran untuk ini tuh? Kenapa kata siapa? Paulus itu ahli mujizat. Paulus itu. Iya, maksud saya.
Kenapa semua ajaran Tuhan Yesus yang dibesarkan di Kristen? Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Paulus. Jadi ajaran Paulus. Ya iya dong. Kok jadi ajaran Paulus? Lah, mana ajaran Yesus yang Kristen lakukan? Satu aja. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah kerjasamamu? Lah itu ajaran semua orang, ajaran baik itu ajaran semua orang. Orang Hindu juga mengajarkan baik, Buddha juga mengajarkan. Yang saya pertanyakan ini, ajaran Yesus yang dipraktekkan Yesus yang dianut oleh Kristen hari ini itu yang mana? Satu aja. Yang dianut orang Kristen sampai hari ini, yaitu Alkitab kami, ajaran Tuhan Yesus. Yang abang anut sampai hari ini dan abang percayai sampai hari ini, itu kan Al-Quran abang. Al-Quran saya dari Nabi saya. Ya betul. Husu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu kata Nabiku. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan terimalah Lukas, terimalah kitab Lukas, terimalah kitab Roma, kitab Galatia. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Yesus tidak mengatakan itu. Itulah. Tapi Yesus memesankan berbuat baik. Lah kalau berbuat baik ada 10 titah. Saudara, Yesus mengatakan baik buruk itu ada dalam satu data di dalam kitab saudara. Di mana itu? Di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, entah itu anaknya, istrinya, keluarganya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Tapi kata Paulus, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu. Maka kamu lepas dari kasih karunia. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Memang super abang. Iya betul bang. Kasih jempol. Ini makanya gini bang. Abang super. Abang terlalu menguasai kekristenan kami. Jadi sebaiknya abang masuk Kristen aja kalau menurut. Kalau saya masuk Kristen, gereja kosong. Tadi abang mau mengajarkan kebaikan. Ya kalau abang mengajarkan kebaikan, kami nggak bahkan pergi. Bahkan kami akan. Kalau saya mengajarkan kebaikan, maka gereja kosong karena orang semuanya akan menuju kepada kebaikan. Atau karena abang nggak mengajarkan kebaikan, makanya kami pergi gitu. Bukan. Sekarang kalau saya mengajarkan kebaikan, contoh nih abang ya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pertanyaan saya, sebagai Kristen kepada saudara Kristen, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Bukan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus bukan mengenal. Nah itu kata Yesus. Bukan mengenal. Nah inilah konteks mengenal maksudnya inilah melakukan yang saya katakan, yang diperbuat dia. Inilah yang saya katakan, kalau saya kemudian masuk Kristen, maka Kristen itu akan kosong, gereja akan kosong. Abang bikin narasi sendiri kalau gitu. Coba abang masuk dulu. Mungkin kalau hari Minggu abang masuk Kristen, itu gereja semakin padat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal kan Tuhan. Tiga, sementara Yesus mengajarkan satu. Dalam tiga dalam satu. Itu enggak Yesus ajarkan, itu ajaran gereja. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya. Berarti bukan dua, bukan tiga. Tuhan mengajarkan sih. Nggak ngajarkan sih.
Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jika engkau ingin sampai kepada Allah, engkau harus, akulah jalan. Kan Nah, itu kata jalan. Yesus. Ya, Yesus jalan bukan tujuan kan? Satu-satunya jalan menuju Allah Yesus. melalui dia. Nah, Yesus, sekarang Allah Yesus yang turun Yesus dari manusia. dari mana lagi itu Yesus turun, Allah turun jadi manusia, itu dari mana ilmunya? Kok ilmunya dari mana? Berarti Iya, tadi abang udah paham semua. Aku tadi udah sempat. Saya bertanya, saya katakan bahwa yang mengatakan Yesus itu turun dari manusia itu Paulus yang mengajarkan di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, bukan Yesus yang mengajarkan. Yesus nggak turun dari manusia loh. Yesus turun ke bumi sebagai hamba Tuhan. Kata Yesus. Dia turun ke bumi sebagai anak manusia, hamba Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan Yesus turun ke bumi itu sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu bertentangan. Memang super ya bang. Iya. Super bang. Pantas kok malah abang bertahan ya kan. Ya udah bang ya. Kalau aku pikir-pikir dulu ya. Kalau abang teruskan mungkin gereja lebih ramai bang. Iya, gereja rame karena sudah berubah menjadi masjid, abangku. Orang datang, saya khotbah di sana, orang pada datang kemudian. Oke bang ya. Oke, makasih. Makasih saudara Simbolon. Malam. Tepuk tangan buat saudara kita Simbolon. Cuman kok belum? saudara kita ini lucu ya. Yang di bawah ini yang lucu ini. Ngapa salah-salah tulis namanya orang? Nggak boleh kayak gitu. Itu marga, itu Simbolon. Kok ditulisnya ada Siblon? Gimana sih? Nggak boleh. Siapa tadi yang nulis kayak gitu? Nggak boleh tuh. Gimana Pusap. Enggak, kawan kita di bawah ini orang punya nama, nggak boleh digituin. Masa Simbolon dirubahnya menjadi Siblon? Nggak boleh tuh. Pusap itu ngaco. Tadi yang saya tangkap tadi sedikit ya contoh Buka kameranya, kecilnya Bang. ya. Agak Buka susah kameranya, kamera Bang. sini bang. Nggak, tinggal ditekan pun kita sudah kirim permintaan. Silakan. Saya belum pede kalau buka kamera. Gimana moderator? Sudah berapa teman kita yang naik? Kalau menurut hitungan saya sudah 6 apa 7 ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Apa kabar? Gimana? Ngapain? Halo, Saudara Res. Halo. Dari sekte mana? Halo. Masa sulit, teman-teman? Ini hal yang sangat prinsip dalam agama saudara. Paling prinsip. Kalau Anda gugur tidak bisa mempertahankan di situ, maka kasihan. Kedeng. Ya, halo, selamat malam. Malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, salam kenal Bang ya. Waduh.
Wow. Sorry. Ya, silakan yang non-muslim. Ini harus Anda pertahankan ini. Karena kalau ini sampai keropos, goyang ini, goyang artinya parah. Karena ternyata penyaliban itu tidak didasari oleh nubuat. Kan saudara Kristen selalu mengatakan, itu ada nubuatan, sudah dinubuatkan. Artinya saudara merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Siapa yang lebih paham kitabnya Yahudi? Orang Yahudi. Dan yang menyalibkan Yesus itu bukan orang Yahudi biasa. Imam kepala. Mahkamah agama. Oke? Terus kemudian orang Farisi lagi. Orang Farisi ini dari sejak zaman dahulu itu mereka punya sekolah. Sekolah yang mengkaji tentang penafsiran. Tentang kitab Taurat, kitab Tanakh. Masakan mereka bernubuat tahun itu juga. Sementara ternyata sudah ada nubuatannya. Dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Yang lucu di Kristen ini. Kenapa Anda mengambil nubuatan yang jauh. Tentang ada hubungannya secara literasi. Sedangkan ada nubuatan yang disiapkan. Yaitu Kayapas. Imam kepala bernubuat. Kenapa Anda nggak pakai nubuatan itu? Yesus sudah dinubuatkan untuk disalib. Yes, saya mengatakan ya, dinubuatkan. Berdasarkan Bible. Tapi bukan di dalam kitab perjanjian lama. Nubuatan yang ada, yang muncul kemudian tentang Yesus itu adanya di perjanjian baru. Di mana itu? Yohanes 11 nomor 51-52. Kayapas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, itu nubuatannya. Kenapa Kristen tidak mau pakai itu? Karena nubuatan itu tidak berdasarkan dengan dosa waris, tidak berdasarkan untuk mereka, tapi hanya untuk bangsa Israel saja. Oke, saudara Kanda, silakan. Dari sekte mana? Dari Islam, Abang. Dari Islam? Ya. Umur berapa tahun ini? Ya, nanti boleh minta naik lagi ya. Jangan sampai Anda goyang karena keislaman, masih anak-anak soalnya. Jangan sampai karena berdebat, banyak sering nonton debat, ya terpengaruh oleh sibilisisis yang selalu kemudian mengajarkan sesuatu untuk mendogma orang lain untuk meninggalkan Islam. Halo Juma. Halo juga. Halo. Iya, saudara. Oke, saya mau membuat teriak-teriak Allahu Akbar. Ya, itu buku haram. Akan saya susun strategi ya.